warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Rotama dari kelas 10-4 nomor absen 9. Di sini saya perwakilan dari kelompok fisika yang memberi tugas, yaitu bertema tentang urgensi isu kebutuhan energi yang berjudul bahwasanya kebutuhan energi yang belum terpenuhi di daerah Kalimantan. Dan perkenalkan kepada semua anggota kami, yaitu ada. Perkenalkan, nama saya Nadia Anastasia Arika dari absen 23. Annyeong, perkenalkan nama saya Naila Rizkia, absen 26. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahmi Afandi, absen 3. Perkenalkan, nama saya Abu Yazid Al-Bustami, absen 1. Dalam kehidupan sehari-hari, ada dua jenis energi, yakni energi terbarukan dan energi tidak terbarukan. Energi terbarukan, yakni energi yang disediakan oleh alam dan tidak terbatas dan dapat diperbarui. Contohnya ada air, angin, dan panas matahari. Energi tak terbarukan merupakan energi yang berasal dari alam, tetapi kapasitas dan penampungannya sangatlah sedikit. Dalam kata lain, energi tersebut tidak dapat kita gunakan secara terus-menerus karena kapasitas dan ketersediaan alam yang sangatlah sedikit. Dengan kata lain, kita tidak bisa menggunakannya secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, ada 3 contoh hal yang dapat perlu kita ketahui, yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Penjelasan video tadi, di sini saya akan menyimpulkan terkait energi tak terbarukan dengan contoh beberapa daerah di Kalimantan yang tidak teraliri oleh listrik. Berikut simak penjelasannya. 77 tahun Indonesia merdeka. Faktanya masih ada 1,5 juta rumah tangga yang belum mendapatkan pasokan listrik memadai dari negara. Kondisinya tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Indonesia memiliki target untuk memberikan penerangan atau listrik kepada seluruh warga negara pada tahun 2020. Namun, upaya itu belum sepenuhnya terwujud. Apa penyebabnya? Dan mengapa pemerataan elektrifikasi di wilayah atau di daerah sulit diwujudkan? Inilah The Jurnalis. Menanti arus listrik. Sebagai sebuah berada negeri yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Brunei Darussalam, persoalan pemerataan listrik di Kalimantan Barat hingga kini masih menuai sorotan. Meski rasio elektrifikasi di wilayah ini cukup tinggi, yakni mencapai 90% lebih, namun faktanya masih terdapat ratusan desa yang belum teraliri listrik. Arus listrik seolah menjadi barang langka bagi sebagian masyarakat di Kalbar karena begitu sulit mendapatkannya. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian tim The Jurnalis adalah Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Lokasinya berjarak sekitar 342 km dengan waktu tempuh sekitar 8 jam perjalanan darat dari pusat kota Pontianak. Desa Sebubus memiliki luas wilayah sekitar 32.000 meter persegi yang terdiri dari 11 dusun dan dihuni oleh 3.000 lebih kepala keluarga. Sedikitnya, terdapat sejumlah dusun di desa ini yang belum mendapatkan pasokan listrik secara penuh selama 24 jam. Meliputi wilayah Dusun Merbau, terdapat satu rukun tetangga dengan 20 kepala keluarga, Dusun Cermai sebanyak 4 RT terdiri dari 200 kepala keluarga, serta Dusun Sungai Tengah sebanyak 4 RT mencakup 170 kepala keluarga. Di lokasi, kami menemui Irfan Riyadi, Kepala Desa Sebubus, untuk menggali informasi
Mengapa pasokan listrik di wilayah ini belum merata? Meski sudah berulang kali mengadukan penderitaan warganya ke Pemkab Sambas dan instansi terkait, namun belum ada respon dari pejabat terkait. Apa dampak yang benar-benar dirasakan begitu bagi masyarakat di Desa Sebubus? Yang pertama secara pelayanan. Pelayanan karena di kantor Desa Sebubus kita banyak pelayanan yang menggunakan listrik, terutama pembuatan surat domisili, surat pengantar, surat rekomendasi, dan pengurusan rekomendasi KK, KTP, akte, dan lain sebagainya. Apa solusi yang kemudian diambil oleh perangkat desa untuk mengatasi hal tersebut? Solusi pertama, kita dah sering membuat proposal, kemudian mengundang pejabat-pejabat tinggi untuk melihat langsung daerah yang terdampak yang belum teraliri listrik, tapi sampai sekarang belum ada progresnya lah yang menjanjikan kapan itu teraliri. Gangguan listrik itu masih ada, masih sering dijumpai. Kalau di daerah kami di Desa Sebubus 2 minggu sekali itu pasti ada pemadaman yang bisa 12 jam, paling cepat itu 8 jam. Kalau ada pemadaman kita off, kita pending ke hari besok. Ironisnya, krisis pasokan listrik yang dibiarkan selama bertahun-tahun di wilayah ini justru berdampak buruk bagi dunia pendidikan. Banyak masyarakat yang putus sekolah dikarenakan mungkin akses kemudian tempat mereka mau belajar itu sangat terganggu, dan banyak anak muda di sana menjadi TKI. Saya selaku kepala desa melakukan prihatin lah dengan keadaan masyarakat kami yang mana yang belum teraliri listrik. Dari informasi warga, jaringan listrik terpasang terakhir kali di Dusun Merbau sekitar 7 tahun silam, dan hingga kini belum ada lagi tanda-tanda proses kelanjutan penyambungan jaringan listrik tersebut. Ada 3 dusun di Desa Sebubus ini yang sampai detik ini masih belum teraliri listrik secara maksimal. Salah satu dusun, yakni Dusun Merbau, ini merupakan titik terakhir atau tiang listrik terakhir yang berada di Dusun Merbau. Selepas area ini hingga Dusun Cermai dan Dusun Sungai Tengah, pasokan listrik belum maksimal. Didampingi oleh Jeffrey, seorang warga desa sekitar, kami melanjutkan penelusuran menuju Dusun Cermai, yang lokasinya berada di pulau di seberang dermaga Sumpit. Untuk menuju dusun ini, kami harus menggunakan kapal feri untuk sampai ke pelabuhan Cermai. Penyeberangan menuju Dusun Cermai memakan waktu tidak kurang dari 10 menit. The Jurnalis tiba di lokasi saat hari sudah senja. Tidak tampak aktivitas apapun di pelabuhan ini, bahkan di kantor pelabuhan sekalipun. Sebagai sumber penerangan, sejumlah sisi pelabuhan mengandalkan lampu jalan yang menggunakan teknologi solar cell. Hari semakin gelap saat kami melanjutkan perjalanan menuju lokasi peliputan. Sepanjang perjalanan itu pula, kami tidak melihat satupun instalasi jaringan listrik di dusun ini yang terpasang. Di Dusun Cermai, The Jurnalis menemui Triani, seorang warga yang tinggal di dusun ini sejak tahun 1993. Sudah hampir 30 tahun, Triani tinggal bersama suami beserta 3 orang anaknya di dusun ini. Ia tentu paham betul bagaimana hidup di tengah kondisi minimnya listrik di wilayah ini. Untuk memenuhi kebutuhan listrik keluarganya, saat ini Triani menggunakan genset yang hanya bisa dinyalakan selama 12 jam. Maklum, setiap hari perempuan berusia 43 tahun ini harus merogoh uang tambahan sebesar Rp60.000 untuk keperluan membeli solar dan menyalakan genset setiap malam. Beli genset ini berapa harganya? 5 juta lebih. Oke. Satu set 5 juta lebih. Satu set. Kalau misalnya genset itu bermasalah, Bu, yang pernah dirasakan
khususnya anak-anak Bu Triani seperti apa ini Bu? Kalau belajarnya, kalau gensetnya rusak, biasa pakai pelita, pakai senter. Perhatian gitu dari pihak tertentu, pemerintah mungkin? Tidak ada sama sekali. Biasa datang nyorte, janjinya tidak tepat. Saya selaku masyarakat Cermai sangat berharap sama pemerintah. Ingin dimasukkanlah listriknya. Karena sudah bertahun-tahun. Kalau Temajuk, Merbau, Desa Sebubus sudah ada listriknya. Masa kami Desa Cermai tidak ada dilewati. Rupanya, terbatasnya aliran listrik juga mempengaruhi usaha toko kelontong yang dirintis Triani selama ini. Lihat saja, produksi es batu yang ditekuninya selama ini. Lemari pendingin miliknya tidak mampu bekerja secara maksimal. Nah, ini merupakan es batu yang biasa digunakan untuk jual es, ikan. Nah, ini kan lagi kalau misalnya udah mencair seperti ini, rugi jatuhnya Bu. Ini satu ini 5.000. 5.000. Kalau belinya 3.000. Nah, ini kulkasnya kalau misalnya dipakai nggak kuat ya gensetnya. Oh, iya. Karena wattnya terlalu besar ya kulkasnya. Terbatasnya pasokan listrik juga dirasakan oleh Fresti, anak kedua Triani yang saat ini duduk di bangku sekolah kelas 11 SMA Negeri 3 Paloh. Fresti mengaku tidak optimal belajar saat malam tiba karena penerangan terbatas. Apalagi saat kondisi genset terjadi kerusakan. Dara berusia 17 tahun ini terpaksa belajar dengan penerangan seadanya menggunakan pelita. Pristi, ini bagaimana kendala yang dihadapi selama belajar? Untuk kendalanya mungkin agak susah karena tidak ada lampu. Saya jadi kesulitan belajar dan kondisi gelap mungkin jadi susah untuk belajarnya. Dan seperti inilah kondisi wilayah ini saat hari semakin larut. Penerangan minim ditambah akses jalan yang belum begitu mulus, membuat kondisi kian memprihatinkan. Seluruh kebutuhan listrik sepenuhnya bergantung hanya pada saat mesin genset yang masih menyala. Saat mesin ini berhenti berputar, maka berhenti pula pasokan listrik yang mengalir di setiap rumah. Saya akan menjelaskan penyebab mengapa Kalimantan belum terakhiri oleh listrik. Berikut penjelasannya. 5 penelitian bersama Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Utara melakukan pengukuran menggunakan alat ukur water current meter di sungai, pemandian KM16 di Tanjung Selor dan titik potensi mikrohidro di sekitar Tanjung Selor pada penghujung tahun 2017. Penyebab adalah pasokan bahan baku pembangkit yang kurang. Beberapa mesin pembangkit rusak, serta jaringan distribusi yang tidak mampu menjangkau daerah pendalaman. Kebutuhan listrik di beberapa wilayah belum terpenuhi, baik dari PLN maupun program bantuan pemerintah daerah. Kondisi geografis memegang kendala dominan. Kami punya roadmap untuk menyelesaikan pemerataan listrik se-Kalteng tahun depan. Tapi karena keadaan geografis ini yang jadi tantangan. Kondisi itu juga dipersulit dengan keterbatasan infrastruktur jalan tuturnya. Berkenaan dengan infrastruktur itu, lanjut Purwanto, akses jalan masih jadi kendala untuk meratakan akses listrik ke masyarakat. Karena itu, ia menjelaskan peran serta Pemdam lewat instansi terkait yang sangat diperlukan agar dapat membantu pihaknya dalam menyalurkan listrik di desa-desa Kalteng melalui pembangunan yang ada. Salah satunya jalan, sebab dengan adanya akses jalan, perpindahan logistik serta penyaluran alat instalasi listrik dapat dilakukan.
Meskipun demikian, Purwanto tidak dapat memungkiri bahwa ada desa-desa yang terdiri listrik tanpa melalui jasa pihaknya, melainkan melalui swadaya masyarakat. Selanjutnya, saya akan mengupas sedikit upaya untuk menanggulangi daerah-daerah di Kalimantan yang belum dialiri oleh listrik. Simak penjelasannya. Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau bisa disebut dengan Menko PMK merekomendasikan pemenuhan kebutuhan listrik dengan memanfaatkan energi alternatif yang disesuaikan dengan ketersediaan kebutuhan anggaran dan karakteristik desa, baik sumber daya manusia atau SDM, geografis, dan ketersediaan sumber energi. Kementerian atau lembaga terkait termasuk ESDM, PLN, PTTT, serta mitra pembangunan swasta juga harus bersinergi memaksimalkan upaya memanfaatkan energi alternatif untuk listrik yang tepat berdasarkan karakteristik. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta sejumlah Menteri Kabinet mengarahkan agar PLN ke depan harus berani mengalihkan pembangkit listriknya tidak hanya mengandalkan batu bara, tetapi juga energi baru terbarukan atau EBT seperti hydropower, biotermal ataupun biomasa sebagai alternatif pengembang listrik. Memang lebih mahal sedikit, tapi sesuai dengan arah ke depan kita agar EBT bisa termanfaatkan dengan baik. Saya kira target kita untuk memanfaatkan EBT akan bisa terlampaui. Di samping itu, Presiden menilai perlu dilakukan identifikasi secara jelas desa-desa yang belum teraliri listrik. Desa mana saja yang dekat dengan desa berlistrik, kemudian jarak rumah antar penduduk juga penting untuk ditata sehingga pemerintah dapat menentukan pendekatan strategi teknologi yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Pratama, absen 3. Gunanya 3. Ya apa sih? Upaya untuk Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari. Perkenalkan nama saya. Dorong, Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya,